Santa Rita. Suara shock tuh. Iya, ini udah ada macet ya mah. Kalau hari biasa. Ini jalan cuma segini. Coba sempit nih. Surau Duta Mutasi Surau. Tuh jalannya kecil. Harus mana PKS? Acara Rakernas kali ya, Rakerda. Acara mana? Sini aja. Ini bisa, ini bisa. Sini mobil. Tidur ini baru tidur ya? Iya baru tidur. Zida punya apa itu? Lihat, lihat. 1, 2, 3, 1. Ini yang cowok, Eca. Bilang Eca aja ya? Eca. Ica. Aleca. Seribu kali di luar Masjid Nabawi. Artinya kalau kita mau sholat sampai 100.000 kali, Bapak sekalian, kira-kira ya perlu berapa tahun untuk sholat sampai 100.000 kali? Sehari 5 kali, ya gitu. Sekarang 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram, ya. Artinya 9 hari itu Allah lipat gandakan sampai di luar batas usia kita. Ya, mungkin usia kita tidak akan mampu menyamai 2 kali sholat di Masjidil Haram, tidak akan mampu. Tapi ini merupakan sebuah fadilah. Bukan berarti kalau kita sudah sholat di Mekah berarti seumur hidup nggak usah sholat lagi, bukan gitu. Ya, ini merupakan di antara fadilahnya. Kemudian harta kita yang kita keluarkan, Bapak sekalian, ya, umrah mahal atau murah? Ya, mahal nggak? Mahal. Ya, nggak ada umroh 1 juta, nggak ada gitu. Mahal nggak? Mahal. Tapi apa nilainya? An-nafaqatu bil hajj kan nafaqati fi sabilillah bi-sab'ini dha'fan. Nafaqah, ongkos. Jadi, ongkos yang Bapak Ibu keluarkan itu nilainya sebagai nafkah, disebut sebagai infak. An-nafaqatu fil hajj, infak yang kita keluarkan dalam rangka perjalanan ibadah haji. Begitupun ibadah umrah. Kan nafaqati fi sabilillah itu seperti infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa ini dha'fan, dilipat gandakan 700 kali lipat. Perginya belum, pahalanya sudah.
Bapak Ibu udah bayar nih, ya. Berapa puluh? Ya, celana pendek kah? Kan kita atasannya boleh udah ada pas ya. Karena nanti Bapak Ibu Bapak-bapak melaksanakan ihramnya itu kan dari Madinah, insya Allah di hotel gitu. Tapi meskipun di hotel jangan sampai apalagi sekamar laki-laki semuanya akhirnya udah bukan mana. Gawat juga. Dia kan seperti itu ya. Hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh ini ada mereknya nih. Ada mereknya. Kalau gaya seperti ini pasti bakal ketutup bagaimanapun ya, nggak apa-apa ya. Memakai kain ihram hakikatnya itu bebas ya. Yang penting aman dan nyaman. Aman jangan sampai melorot karena kalau melorot ini berkaitan dengan keamanan negara. Ya, nyaman juga harus nyaman. Bapak sekalian, saya biasa seperti ini ya. Jadi kita seperti sarungan. Ini satu lipat. Ini lebih simpel. Ya. Jadi sekali lagi ya. Jadi kita seperti sarungan. Kalau sarung biasa kan seperti ini, Bu. Ya. Nih, seperti ini kan. Kita pakai. Bagaimana kalau seperti ini? Ya cepat, cuman masalahnya ini langsung. Ya. Kan gawat. Ya. Jadi saya sisakan di ujungnya ya, seukuran buat dilipat masuk, kemudian dilipat ke sebelah sini. Nah seperti ini baru sekalian, tinggal ditarik ya. Nah ini menjadikan bagian depannya lebih tebal, ya, lebih tebal. Ini untuk menghindari bapak-bapak karena nggak pakai apa-apa lagi ya, menghindari gesekan-gesekan. Karena kalau terlalu tipis nanti takutnya ya tidak nyaman. Nah ini bapak sekalian, untuk bapak-bapak ya, lapisan depannya berlapis-lapis ya seperti itu. Tapi resikonya mereknya nggak ada. Tapi merek gampang, masih ada yang atasnya. Masih ada atasnya. Ini bagian bawahnya ya. Ini bagian bawahnya seperti ini ya. Hakikatnya banyak lah tutorial pakai kain ihram di YouTube juga banyak kan gitu. Tapi ini yang paling simpel. Ini yang paling simpel. Nah, kalau merasa misalkan masih mau pakai ikat pinggang silakan gitu. Ya. Yang penting ya ikat pinggangnya betul-betul harus pas, jangan sampai longgar. Ya, karena kalau kata longgar nggak ada fungsinya juga. Sebagian orang ada yang lebih berpendapat bahwa sampai tidak boleh pakai kain yang berjahit atau pakaian yang berjahit, sampai pakai tali tambang. Ya, ada yang seperti itu. Tapi yang tidak boleh berjahit itu adalah pakaian ihram. Jadi kalau aksesoris seperti ikat pinggang, kemudian jam tangan, pakai tas, maka itu diperbolehkan, tidak jadi masalah karena itu bukan pakaian ihram. Ya. Yang pakaian ihram itu hanya dua hal yang terjadi. Bagian bawah seperti itu usahakan ditutup bagian pusat. Kenapa? Karena ini bagian aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Dan diusahakan tidak menyentuh ke tanah. Jadi di atas kaki. Supaya apa? Kalau kita bergerak Bapak sekalian, kita tidak tahu bahwa tempat tersebut itu bersih ya atau kotor, kena najis atau tidak. Setidaknya kita menghindari dari najis tersebut. Sehingga kalau kita pakainya di atas, insya Allah lebih tenang ya. Untuk bagian atasnya tinggal ditutup seperti ini. Sudah ya. Boleh dimasukkan ke dalam. Udah seperti ini. Ini kondisi sempurna ketika berihram. Ini kondisi sempurna. Kenapa di fotonya itu dibuka bahu kanan? Itu ketika tawaf saja. Itu yang dinamakan dengan posisi ittiba. Jadi dengan seperti ini saja, misalkan terus pakai tas, maka itu udah aman. Selama perjalanan ketika kita sholat, maka kondisinya seperti ini. Ya. Adapun ketika kita tawaf, maka ketika tawaf tidak dibuka bahu kanannya. Ya, udah seperti ini. Nggak usah pakai apa-apa lagi, pakai peniti dan sebagainya. Ya. Kenapa? Kalaupun nanti pakaian ihram yang terbuka seperti ini terlepas, maka ini tidak jadi masalah. Aurat laki-laki sudah tertutup. Aurat kita pusat sampai lutut sudah tertutup. Jadi kalaupun pakai ihramnya boleh nggak usah seperti ini? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh nggak misalkan seperti ini? Ya, boleh. Tapi yang nggak boleh adalah seperti ini. Kenapa nggak boleh?
Karena ini termasuk larangan. Larangan ihram itu bagi laki-laki menutup kepala dengan apapun. Jadi pakai kopea dengan kain ihram, misalkan dingin di bis ya gitu. Seperti ini maka tidak boleh ya. Bagian kepala laki-laki dibuka ya. Jadi seperti ini saja ketika kita melaksanakan ihram ya. Salat seperti ini. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau salat misalkan terbuka ya? Kalau terbuka nggak jadi masalah, biarin aja ya. Cukup seperti ini saja. Jangan sampai ketika sholat pengen beres-beres terus. Ini yang sebelah sini, ini repot ntar ya. Jadi kalau misalkan ketika sholat ya mau dibenerin ya silakan aja, nggak jadi masalah. Tapi lihat-lihat kondisi. Kalau yang sebelah kiri kita dia sudah nunduk, jangan sampai sebelah kiri masih ada kita seperti ini. Ya selanjutnya. Insya Allah mudah ya. Mau praktek? Hakikatnya banyak ya caranya. Ya. Sekali lagi bawahnya. Ya. Boleh pakai penjepit ya, Mas? Para ulama memakruhkan pakai penjepit. Ya. Tapi kalau pakai ikat pinggang nggak jadi masalah. Ya. Kalau pakai penjepit itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena penjepit itu dimaksudkan ya membentuk, yang tidak boleh membentuk itu. Jadi menggunakan pakaian berjahit atau membentuknya menjadi seperti pakaian. Ya. Seperti itu saja Bapak sekalian. Ini insya Allah sudah nyaman. Lalu misalkan ada yang mau diikat, dilingkarin, dilihat misalkan kayak gini ya silakan aja. Tapi kalau badan kecil enak, badan besarnya kuat. Ya. Ini kuat juga yang kayak gini, ya. Diikat, nah, diikat seperti ini. Ini bisa. Tapi badan kayak saya nggak cocok. Mau praktek? Nggak usah praktek? Nggak usah ya? Oke. Ini ihram buat laki-laki, ihram perempuan tadi sudah selesai ya. Jadi ihram itu terpenting. Kemudian memakai pakaian ihram. Maka belum tentu kita langsung boleh mengucapkan niat. Niat itu mesti pada waktunya. Kalau sholat, tapi itu mikot juga, tapi mikotnya mikot zamani. Sedangkan umroh, mikotnya mikot makani, mikot tempat. Tempatnya di mana? Bapak Ibu sekalian, karena kita langsung ke Madinah, otomatis mikotnya itu menggunakan mikot penduduk Madinah. Maka mikot penduduk Madinah adalah di Dzul Hulaifah. Ya, jauhnya sekitar 424 km dari Ka'bah. Dalam kondisi suci. Itu perbedaannya. Ya. Apa doanya Bapak sekalian? Doa-doa zikir-zikir ketika kita melaksanakan sa'i, ya. Pertama kali kita masuk ke Bukit Sofa, maka kita ucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini biasanya nanti dipandu lebih keras, ya. Wa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal. Ya, dibaca 3 kali. Kalau hafal yang satu lagi sempurna. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Lalu bagaimana Ustaz? Mungkin nggak kita bacanya 3 kali di atas, ya? Itu sekarang sangat kemungkinannya kecil, ya. Kenapa? Karena biasanya kita baru berdiri sebentar sudah diusir. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita naik ke Bukit Sofa, maka kita menghadap ke arah kiblat dan Ustaz, yang pertama saya hafal, yang keduanya tidak hafal, maka nggak jadi masalah. Yang pertama perbanyak saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita baca. Ya. Ketika sa'i nanti kita akan bertemu dengan tempat, ya, ada lampu-lampu hijau. Nah, di sini dulu Ibunda Hajar beliau mempercepat jalannya. Nah, disunnahkan bagi laki-laki untuk berlari. Saat tawaf pakai ini boleh nggak, dorong anak kecil pakai apa namanya tadi? Oh nggak boleh ya? Masih digendong ya? Harus digendong. Di atas jauh banget, puterannya ngerasain capek banget. Gendong aja.
kamar udah dapat. Mungkin kalau misalnya Nanya apa sih tadi? Kado? Ini kan pakai kereta pakai apa namanya? Kursi roda buat Ajeng sama ini. Yang stroller di kabin boleh kan ya? Tadi stroller. Enggak boleh. Enggak di kabin. Oh, Di kabin? ini iya, Hah? kirain nanya ini. Digituin. Iya digendong kan? Kemarin kemarin. Nggak ketahuan. Berarti kan kalau kamu berdua pakai ini, si Emir sama ini bisa sama ini. Iya. Iya. Bisa di bangku. Itu lagi tidur juga sih kan ya? Iya. Malam udah berarti ya? Apa tuh? Pas jangan rewel ya, nanti pas semua ya. Pas Malam. Mau keluar. Rock ya? Bi, mencet Bi. Di dua mulu kita nih. Satu. Enggak video sama kok enggak tahu. satu nggak ada kok itu. Oh L. Sudah sebelah. Itu lagi yang bangun ini. Tahan teh. Bisa kayak aja segitu ya udah kayak alanya segini ya? Enggak, dia terlalu bawah. Bukan oke teh. Habis teh. Piringnya mana sih? Di bawah itu balik bawah itu. Pinggir. Mangkuknya si Alisa diisi. Wah, iya air ya. Nah, sini. Bismillah. Mau umroh ya teh. Saya udah paling umroh. Aduh, alhamdulillah teh. Dadah. Iya nanti aja saya naik ke rumah Jida.